Guys, kemarin gue dapat DM dari salah satu netizen ya. Netizen tuh DM gue begini, Bang, kebetulan gue sudah 10 tahun bekerja di salah satu perusahaan dan gue berniat ingin buka usaha, menjadi pengusaha lah, wira swasta. Kira-kira Bang, apa ya yang harus gue lakukan dan kira-kira usaha apa Bang ya? Nah, guys, di sini gue mau sharing ke kalian. Bukan berarti gue ini usaha gue udah hebat banget, bukan. Semoga Allah jauhkan gue dari sifat sombong dan sifat ria. Gue cuma sharing ke kalian bagaimana gue memulai usaha gue. Gitu loh. Di sini gue nggak bicara tentang usaha showroom mobil atau usaha uh, distributor chemical, tapi gue mau sharing ke kalian bagaimana gue pertama kali membuka usaha toko alat-alat listrik dan elektronik. Yang tepatnya kita sebut nama tokonya Daily Electric. Guys, ketika kalian memutuskan untuk berwira swasta ya, sementara kalian itu sebelumnya bekerja. Ini sebagai catatan juga, gua dulu 8 tahun juga jadi bahasa kerennya budak korporat ya. Setelah 8 tahun gua bekerja, kemudian gua putuskan gua untuk wira swasta usaha. Dan divisi gua ketika gua kerja itu divisinya marketing. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin memulai usaha. Kenapa? Karena ini sangat sakral ya dan sangat penting menurut gua dan pengalaman yang gua jalanin. Karena ketika kalian memutuskan dari pekerja kemudian kalian menjadi seorang pengusaha, ada alamnya yang berubah. Yang pertama yaitu kepastian tentang penghasilan. Ketika kalian bekerja, penghasilan kalian tuh pasti. Contoh kalian setiap tanggal 25 atau tanggal 1 tuh pasti gajian masuk tuh ke rekening kalian. Tetapi ketika kalian memutuskan untuk usaha, tidak ada kepastian kapan kalian mendapatkan penghasilan. Bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, bisa setiap jam, bisa setiap hari, dan unlimited ya. Kemudian masalahnya ketika mau mulain usaha, hal apa yang paling utama kita lakukan? Ini mohon kalian kalau ini dengar baik-baik ya, simak baik-baik. Dulu ketika gua mulai memutuskan untuk usaha, hal pertama yang gua lakukan adalah gua ajak ngobrol istri gua, pasangan. Jadi ketika kalian memutuskan usaha, kalian harus panggil istri kalian, pasangan kalian, dan kalian harus jelaskan tentang apa yang gua bilang tadi. Gua bilang ke istri gua, Ma, bulan depan gua putuskan gua akan usaha. Pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya yang jelas, gua mungkin tidak seperti sebelumnya. Setiap bulan gua mendapatkan gaji. Ketika gua usaha, maka yang ngatur penghasilan gua itu adalah gua sendiri. Berharapnya sih gua bisa tiap hari dapat duit. Itu harapan. Tapi sepahit-pahitnya, ya mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Artinya ini gua udah obrolin dulu ke pasangan gua. Biar dia tidak kaget. Jadi dia mungkin bisa ngetatin keuangan yang ada di rumah tangga gua. Dia bisa sparein untuk bayar listrik, sekolah anak-anak. Artinya dia harus lebih berhemat di awal. Ini juga sebenarnya polanya pola cari selamat ya intinya gitu loh. Artinya biar pasangan tuh nggak kaget. Nah, kemudian kira-kira Bang, usaha apa ya yang akan gua buka? Nah, di sini juga agak gampang-gampang susah. Ketika itu, gue dulu kan termasuk orang yang sering banget ya ikut pelatihan-pelatihan, motivator-motivator. Dulu tuh kayak Tung Semua Ringin, Bong Chandra, kemudian Dewa Selling, itu termasuk banyak lah. Itu udah gua lahap, gue makan gitu loh. Ya alhamdulillah gue merasa waktu itu ikut itu dan gue refleksikan ketika gue usaha gitu loh. Ketika memilih usaha, biasanya kan orang itu usaha sesuai dengan jalur kerja dia. Contoh, si A jadi chef di salah satu restoran, kemudian dia buka usaha rumah makan, atau dia kerja jadi sales penjualan, dia akan membuka usaha yang berbau otomotif. Nah, gua ini berbeda, teman-teman. Gua itu dulu 10 tahun itu bekerja di marketing ya, kemudian exactnya itu ya di sales ya, di sales penjualan motor gitu dan mobil. Kemudian ketika gua usaha, apakah gua dagang mobil atau motor? Enggak. Usaha pertama gua itu di tahun 2009 atau 2010, gua buka toko alat-alat listrik dan elektronik.
Itu gue buka pertama usaha gue. Pertanyaannya lah, Bang, kok melenceng dari yang apa lu pahamin selama ini? Secara substansinya itu nggak melenceng, karena gue menganggap ketika lu jadi pengusaha, apapun produk lu tetap harus punya ilmu marketing ya, penjualan. Karena kebetulan gue di perusahaan sebelumnya gue tuh sebagai marketing atau sales lah 10 tahun lah. Sedikit banyaknya gue memahamin lah tentang dunia marketing. Kemudian waktu pas mengawalin itu, yang gue kerjakan adalah gue ngebuat 10 list. 10 list gue catat tuh, pengen gue usaha otomotif, makanan, kemudian jasa, kemudian ini itu sampai 10 dah. Kemudian besoknya gue pilih lagi tuh dari 10 tuh gue breakdown lagi, gue kecilin lagi jadi 5. Jadi 5. Kemudian dari yang 10 tadi jadi 5 mengkerucut. Kemudian besoknya gue kerucutin lagi. Sehingga waktu itu gue pada satu kesimpulan, satu yaitu toko listrik. Dengan pertimbangan bahwasannya barang yang gue jual itu satu tidak busuk, tidak expire. Belum selesai nih teman-teman tantangannya. Kemudian gue putuskan lah waktu itu gue buka toko. Toko listrik. Kemudian gue hire satu karyawan ya. Karyawan gue ajak dia ke toko listrik. Gue sewa salah satu tempat. Ya ukurannya kecil ya, kios kecil, ukurannya 3x3. Pas gue sewa itu, kebetulan yang punya kios itu, dia punya beberapa kios, toko. Dan paling pojok itu, di pojok kiosnya itu, pedagang toko listrik dan elektronik juga. Kemudian yang punya kios itu bilang, Mas yakin mau buka toko listrik? Kata dia begitu. Yakin Pak. Lah di situ kan ada toko listrik, udah pemain lama. Dia udah ngontrak di saya tuh udah 8 tahun kata dia. Emang yakin Mas ngelawan dia? Ya nggak apa-apa Pak, saya coba saja gitu loh. Gua punya PD ya, punya keyakinan bahwasanya 8 tahun gua bekerja di marketing itu gua bisa ngebuat sesuatu yang beda gitu loh. Ketika gua dagang alat-alat listrik dan elektronik. Singkat cerita, toko itu buka dah. Jadi 3x3 kita buka. Kemudian meeting pertama, gue ketemu dengan karyawan gue lah. Satu orang baru, karyawannya satu orang. Gue bilang ke dia, kebetulan namanya Ion. Ion, hari ini kita buka toko. Buka toko kita ini nanti lebih awal dan tutupnya lebih akhir. Kenapa? Karena sebelumnya gue udah research, gue udah cek-cek bahwasanya toko-toko listrik yang lain itu bukanya itu jam 10 pagi. Dan tutupnya jam 8, kalau paling lama tuh jam 9 malam sudah tutup. Kemudian gue bilang nih ke karyawan gue, Yon, kamu mulai awal kita buka toko ini, kamu buka jam 7 pagi. Jam 7 pagi, kemudian nanti kamu curi-curi waktu lah untuk istirahat. Dan kita tutup untuk 6 bulan pertama ini, kita tutup itu di jam 10 malam. Nggak kepagian Pak, nggak kemalaman Pak, kata dia. Yon, ini kita cuma mau ngambil pasar muntahan dari orang. Ketika orang mau datang ke toko listrik lain belum buka lah, ada di kita. Atau ketika udah kemalaman dia datang ke toko listrik lain dan toko listrik lain itu masih sepi, udah tutup dan dia datang ke toko listrik kita. Jadi target pertama 6 bulan gua itu adalah ngambil customer muntahan dari toko-toko elektronik yang ada di sekitar toko gua. Oke Pak, kata dia gitu. Kemudian gua jalanin. Setelah 6 bulan, evaluasi omset gue naik. Dan alhamdulillahnya, ada kios yang nempel di kios toko listrik gue itu kosong. Alhamdulillah gue sewa lagi tuh. Jadi toko itu lebih kelihatan lebih besar. Jadi guys, dari cerita pendek ini tentang perjalanan bisnis gue, usaha gue. Jadi, gue merasa kalian ketika ingin memutuskan usaha, nggak usah terlalu lama memikirkan bagaimana usahanya, bagaimana uangnya, bagaimana kompetitornya. Stop berpikir demikian. Bisnis itu adalah sesuatu yang dikerjakan. Dipikirkannya cuma 10 atau 15% yang paling lama. Kerjakan aja, trial. Karena ketika nanti itu jalan, kita nggak stop di situ. Kita akan trial lagi, penambahan produk. Kemudian kita buat eksperimen macam-macam gitu loh. Dan ingat, usaha ini sesuatu yang tak pasti. Itu camkan dalam diri kalian. Bisa landingnya smooth, bisa landingnya nggak smooth. Oke guys,
nanti kita akan cerita tentang perjalanan usaha yang gue yang lain. Dalam artian ini bukan bentuk kesombongan gue, ini gue mau sharing aja ke teman-teman, karena anak muda, jika kalian ingin membuka suatu usaha, stop berpikir macam-macam, just do it, lakukan saja, mulai, start, bigan gitu loh. Insya Allah jalannya ada. Thank you. Jika kalian punya pengalaman ketika membuka usaha pertama dan apa yang terjadi, silakan komen di kolom komentar. Thank you. Wassalam.